STA TV, media syiar Islam. Ustadz, terkadang seorang anak lebih mendengar perkataan gurunya daripada orang tuanya. Apakah ini akan merenggangkan hubungan orang tua dengan anaknya di kemudian hari? Nah, ya ini dinamika pendidikan ya. Kenapa? Karena di mata dia guru itu lebih sempurna daripada orang tuanya. Karena banyak hal. Yang pertama, ya dia kalau orang tuanya lebih sering dengan dia daripada ustadznya, sehingga kekurangan ustadznya tidak terlihat banyak oleh dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagian orang tua tidak bisa menjadi panutan. Gimana dia mau dengar ayahnya? Ayahnya di rumah ngerokok. Alah, ayah nih jenggot aja kalau sama ustadz, masya Allah, ayah abi kalau di rumah ngerokok. Gimana mau dengar? Ya, dia melihat lebih banyak tahajud dia daripada abi dan uminya. Lebih rajin dia baca Al-Quran, lebih rajin dia salat duha, lebih rajin dia puasa sunnah, lebih rajin dia ke masjid, rajin dia pergi kajian. Ya pasti perkataan guru lebih diterima oleh dia. Nah, apakah ini akan meregangkan? Insya Allah tidak. Kalau dia seorang anak yang menuntut ilmu agama akan menuntun dia untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Jangankan orang tua yang sudah muslim, yang mengenal sunnah, bahkan orang tuanya yang sudah masih kafir sekalipun dia akan tetap berbakti kepadanya. Karena ia tahu firman Allah Jalla wa Ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu mengajak engkau untuk berbuat syirik, melakukan kekufuran yang tidak diberikan ilmu untukmu, maka jangan engkau mentaati mereka. Tetapi tetaplah engkau berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Dan apabila orang tua melihat seorang anak lebih mencintai gurunya yang mendidik dia mengenal tauhid, mengenal sunnah, memperkenalkan kepadanya ilmu agama, melebihi kedua orang tua yang tanpa bersikap buruk kepada orang tuanya, hendaknya orang tua bersyukur. Berarti muridnya berhasil dalam menuntut ilmu agama. Karena memang tidak bisa dipungkiri. Terkadang seorang itu lebih mencintai gurunya daripada orang tuanya. Kenapa? Karena jasa seorang guru lebih besar daripada jasa kedua orang tua, kata para ulama. Di antara yang menyatakan demikian adalah Hasan Al-Basri. Jasa orang tua itu hanya menyelamatkan seorang anak dari api dunia, dari kelaparan. Ya, sedangkan seorang guru, dia telah berusaha dengan izin Allah menyelamatkan anak didiknya dari api neraka dengan menuntun mereka kepada tauhid, menuntun mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan mereka dari syirik, dari bid'ah, dan dari hal-hal yang Allah Jalla wa Ala haramkan. Dan satu hadis yang diberikan oleh seorang guru itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya. Maka jangan pernah kita merasa lebih berjasa, ya, lebih berjasa kita daripada guru kita. Lah, andai kata kita punya guru yang dengan dia kita mengenal tauhid, ya, sebab melalui kita mengenal memahami syirik, bid'ah, sunnah, kita bisa belajar Al-Quran, ya, memahami banyak hukum agama, dan bertahun-tahun mungkin kita nggak pernah ditraktir oleh dia, ya. Baik, andai kata dia pelit, ya, atau memang karena dia nggak punya uang, sementara kita hampir tiap hari traktirin dia, tetap jangan pernah merasa kita lebih berjasa. Karena satu hadis Nabi yang dia berikan kepada kita itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Oleh karena jasa para Nabi itu tidak pernah terbayarkan oleh umat mereka. Demikian pula jasa para ulama yang menuntun umat ini kepada tauhid, menuntun mereka kepada sunnah, menjauhkan mereka dari syirik dan bid'ah dan dari hal-hal yang Allah haramkan, itu tidak akan pernah terbayarkan oleh kita. Oleh karenanya, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama yang disebutkan oleh para ulama adalah mendoakan gurunya. Imam Ahmad itu disebutkan dia selalu di dalam sujudnya itu mendoakan Imam Syafi'i. Ya. Demikian pula Imam Muslim mendoakan gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Naam, barakallahu fik.